Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Kemerdekaan kita adalah buah dari keringat, darah, dan air mata seluruh anak bangsa, bukan dari kemurahan hati kolonial. Namun, sejarah Indonesia tidak hanya berisi kisah heroisme. Ada pula babak polemik, tarik-menarik klaim, bahkan perebutan makna sejarah. Salah satunya adalah polemik seputar nasab Ba'alawi atau yang lebih populer dikenal sebagai Kaun Habaib keturunan Hadramaut. Di tengah refleksi kemerdekaan, klaim-klaim muncul. Ada yang mengatakan bahwa proklamasi bisa terjadi karena jasa habaib. Ada yang menghubungkan tokoh-tokoh perlawanan seperti Imam Bonjol dengan garis Ba'alawi. Tapi sejarawan seperti Prof. Anhar Gonggong dan Prof. Mahfud MD menegaskan, klaim itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data historis tidak mendukung. Disinilah muncul sosok kontroversial, yaitu KH Imaduddin Usman Al-Bantani, seorang ulama muda yang berani menggunakan pendekatan falsifikasi ala Karl Popper untuk menguji kebenaran klaim Ba'alawi. Bagi KH Imad, klaim-klaim nasab dan sejarah tidak boleh diterima begitu saja hanya karena tradisi lisan atau otoritas tokoh. Harus diuji, dibenturkan dengan dokumen, naskah, bahkan data genetika modern. Keberanian ini mirip dengan revolusi ilmiah Galileo Galilei dan Kopernikus yang meruntuhkan teori geosentris. Kalau klaim Ba'alawi terbukti rapuh, maka secara ilmiah harus gugur. Tetapi bila klaim itu bisa bertahan dari falsifikasi, maka ia akan berdiri kokoh dalam sejarah. Namun sesungguhnya, jauh sebelum KH Imaduddin, Bung Karno sudah meletakkan dasar kritik yang sama. Kritik yang disebutnya sebagai kritik terhadap Hadramautisme. Apa itu Hadramautisme? Sebuah kecenderungan sebagian keturunan Arab yang hidup di Indonesia untuk menutup diri, mengagungkan klan mereka, bahkan dalam beberapa kasus berpihak pada kepentingan kolonial Belanda. Dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, Bung Karno menulis surat kepada Ahasan dari Persis pada 1933. Di sana, Bung Karno menyinggung tajam fenomena sebagian kelompok Hadramaut yang lebih mementingkan identitas kabilah ketimbang nasib bangsa Indonesia. Baginya, itu adalah penghalang kemerdekaan. Bung Karno tahu betul anatomi masyarakat kolonial. Ia tahu siapa kawan, siapa lawan. Dari kalangan Hadrami, ada yang progresif, contohnya A.R. Baswedan. Pada 1934, A.R. Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia dan mempelopori Sumpah Pemuda Arab, menegaskan keturunan Arab adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena jasanya, A.R. Baswedan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tetapi, ada juga yang justru berpihak pada kolonial. Misalnya Habib Usman bin Yahya, Mufti Batavia, yang mendoakan kelanggengan Ratu Wilhelmina dan mendapat penghargaan bintang salib dari Belanda. Atau Abdurrahman Az-Zahir, bangsawan Hadramaut yang berkhianat pada perjuangan Aceh dan membantu Belanda. Bagi Belanda, tokoh-tokoh seperti Habib Usman bin Yahya adalah pahlawan kolonial. Tetapi bagi Bung Karno, mereka adalah lawan perjuangan. Sebaliknya, tokoh seperti Syekh Abdul Karim Banten, pemimpin Geder Cilegon 1888, bagi Belanda hanyalah pemberontak. Tetapi bagi rakyat Banten, ia pejuang sejati. Inilah yang disebut Bung Karno sebagai Hadramautisme, suatu pola pikir elitis yang menempatkan diri di atas pribumi, bahkan dalam beberapa kasus berpihak pada kepentingan kolonial Belanda. Kritik Bung Karno ini relevan hingga hari ini,
Ketika ada kelompok yang merasa lebih tinggi karena nasab, lebih berhak atas kemuliaan hanya karena darah keturunan, maka sesungguhnya mereka sedang mengulang pola hadramautisme yang dulu dikritik Bung Karno. Disinilah refleksi kemerdekaan menjadi penting. Kita harus membedakan antara habaib yang memang berjuang tulus ikhlas untuk republik dengan mereka yang justru mengaburkan sejarah demi klaim prestise. Sejarawan seperti Menahem Ali dari UIN Malang menegaskan, kajian filologi atas manuskrip Yaman menunjukkan klaim Ba'alawi tidak selalu konsisten. Ada ruang kritik yang terbuka. Bahkan kini, dengan teknologi genetika, diskursus semakin kompleks. Apakah benar jalur nasab Ba'alawi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ataukah ada manipulasi silsilah di masa lalu? Tetapi, sebagai bangsa, kita harus adil. Ada habaib yang memang rendah hati, berilmu, dan berjuang untuk rakyat. Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, atau Habib Umar bin Hafiz misalnya, dihormati bukan karena nasab, tetapi karena keluasan ilmu, akhlak, dan kontribusi nyata. Namun, kita juga harus kritis pada mereka yang menggunakan nasab sebagai alat politik, sebagai jalan pintas untuk mendapat kehormatan. Karena, sebagaimana firman Allah dalam Al-Isra ayat 70, dan sungguh, kami telah muliakan anak-anak Adam. Kemuliaan itu berlaku universal, bukan hanya pada satu klan, bukan hanya pada satu garis keturunan. Bung Karno pernah berkata dalam pidatonya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Tetapi ia juga menekankan, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa berpikir rasional, yang tidak tunduk pada dogma buta. Oleh karena itu, polemik nasab Ba'alawi hari ini harus kita lihat bukan sebagai kebencian pada Duriyatun Nabi, tetapi sebagai bagian dari dialektika sejarah bangsa. Dialektika yang akan menentukan apakah Indonesia memilih jalan rasionalitas, kesetaraan, dan persatuan, atau terjebak pada feodalisme klan yang pernah dikritik Bung Karno hampir seabad lalu. Refleksi kemerdekaan ke-79 ini mengajarkan kita bahwa perjuangan sejati bukanlah menjaga nama besar keluarga, melainkan menjaga keutuhan bangsa. Perjuangan sejati bukanlah menuntut kemuliaan karena darah, tetapi membuktikan kemuliaan lewat karya. Maka, mari kita teruskan kritik Bung Karno atas hadramautisme itu sebagai peringatan agar kita tidak salah menempatkan siapa kawan dan siapa lawan dalam perjuangan. Agar kita tidak lupa bahwa Republik Indonesia dibangun bukan oleh satu kabilah, bukan oleh satu klan, melainkan oleh jutaan anak bangsa yang bersatu dalam satu cita-cita, merdeka. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syihabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syihab. Imam Bonjol itu bin Syihab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan. Yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat, beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad.
Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa?